warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala murid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Oke, baik, kita sampai pada awalul bab setelah muqaddimah gitu ya. Kita sudah nyampe masuk ke bab kalam, agar sampai ya masuk ke dalam bab kalam gitu ya, babul kalam ya. Maknanya sudah kan kembali kita share, dan juga dalam belajar langsung di share, sehingga maknani dulu kitabnya baru pahami video ini gitu ya. Jadi supaya enggak sampai dalam melihat video ini sambil lihat kitabnya begini. Jadi sambil dilihat, sambil difahami, didengarkan penjelasannya seperti apa gitu ya. Kalau oke, is oke gitu ya. Jadi kalau ada yang nggak paham, silakan ditanyakan via chat atau tulis aja di komentar gitu ya. Atau supaya nanti bisa saya lihat. Gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kalamuhum lafdun mufidun musnadu wal kilmatul lafdul mufidul mufradu. Ya, simple. Enaknya kalau kita belajar pakai nato begini, ya ribet. Kalau nasar kan kita al kalamu wal lafdul mufidul murakkabu bil wad'i gitu ya. Agak menghafalnya pun juga butuh tenaga ekstra. Kalau begini ini kita tinggal notnya lagu. Apalagi Imriti itu baharnya bahar apa ya? Berrojas kayaknya. Artinya kita mudah di compare dengan beberapa not musik gitu ya. Misalkan kalamuhum lafdun mufidun musnadu, bisa begitu ya. Atau yang lain itu kalamuhum lafdun mufidun musnadu. Sudahlah, enggak usah bahas lagu. Kalamuhum lafdun mufidun musnadu wal kilmatul lafdul mufidul mufradu. Kalam ya, sudah masuk ke bab kalam, terem kalam. Karena ini sudah kelas 9, berarti kalian sudah mengulang 3 kali bab ini gitu ya. Atau yang mulai dari istidad mungkin bisa jadi 4 kali gitu ya. Artinya kalian sudah mengulang bab ini berulang-ulang gitu ya. Dan saya sampaikan bahwasanya bab kalam ya, kalam ini merupakan suatu kunci ya, kata kunci dalam belajar nahwu. Kenapa? Karena kalam ini bab awal. Kenapa berada di awal? Karena memang kalam itu merupakan kunci. Artinya kunci, kalau kita benar paham tentang kalam, bab kalam, nanti bab yang lain itu akan lebih mudah gitu ya. Ya, ingat. Jadi kalau kita benar-benar paham tentang bab kalam, isi dari bab kalam, maka belajar bab yang lain akan lebih mudah. Ya, ingat. Sehingga kalau sebaliknya, kalau bab kalam ini tidak paham, ya, atau ngeblank, atau hampa itu ngerti al-kalam wal lafdul mufid, tapi kemudian tidak tahu aplikasinya gitu ya, itu hampa namanya. Cuman kenal saja tapi kok nggak tahu apa maksudnya gitu ya, untuk apa. Ini belajar ke belakangnya akan lebih sulit gitu ya. Lebih sulitnya maksudnya ya tambah nggak nyambung gitu ya. Makanya kalau nanti di bab kalam ini sampai hanya kenal saja, tidak mengerti maksudnya, skip saja dulu, di repeat lagi, diulang lagi belajarnya ya. Enaknya pakai video begitu, kita bisa ulang lagi gitu ya. Repeat again, repeat ya. Oh, di sini nggak paham, di pause dulu, difahami. Oh, oke, sudah di play lagi gitu ya.
Jadi kalau ini nggak paham, ulangi lagi, gitu ya. Karena kata kuncinya ada dalam bab kalam. Kita akan membahas tentang kalam Arab. Berarti kita harus tahu kalam. Apa itu kalam? Gitu ya. Jadi kalam bukan hanya sebuah term nanti menjelaskan adalah sebuah susunan, adalah kalimat dalam bahasa Arab yang dibahas, yang mufid, bukan hanya sekedar di situ. Karena nanti dalam kalam ini nanti lebih detail isinya, komponennya apa dan bagaimana mengenal tandanya, begitu ya. Sehingga nanti di sini harus benar-benar bisa difahami dengan baik. Baru nanti bab yang lain akan lebih mudah untuk difahami. Kenapa? Karena bab yang lain itu merupakan suatu prosedur, ya, merupakan cara, merupakan teori, kaidahnya gitu ya. Al-qaidah kan dalam Mabadil Asyar disebut bahwa nahwu itu sebuah al-qawaid gitu ya, kaidah nahwiyah. Artinya kaidah nahwiyah itu aturannya fa'il dibaca apa, aturannya maf'ul dibaca apa, aturannya jar majrur bagaimana gitu ya. Lah itu semua menyangkut tentang kalam. Nah, gitu ya. Sehingga bab-bab yang lain, alamatul i'rab, bab i'rab, alamatul i'rab, marfu'atul asma, mansubatul asma, makhfudatul asma, sampai ke yang terakhir itu just prosedur gitu ya. Sebuah prosedur, sebuah langkah, sebuah aturan yang akan diterapkan dalam kalam. Nah, gitu ya. Dalam kalam, sehingga kalam itu difahami dengan baik dulu, baru kita bahas prosedurnya. Oh, kalimat isim ini kalau berada di depan, aturannya di belakang ada. Oh, rafa, marfu, mansub, atau majrur. Nah, itu ya. Isim mufrad. Oh, isim mufrad. Bagaimana alamatur rafa'nya? Oh, isim tasniyah. Bagaimana tanda nasabnya? Jamak mudzakkar. Bagaimana tanda jernya? Nah, jadi ke belakang itu prosedur gitu ya. Artinya aturan-aturan apa yang akan diterapkan dalam bab kalam. Maka kalam dulu difahami gitu ya. Jadi kita belajarnya sistematis gitu ya, jangan lompat-lompat ke belakang gitu ya, atau kemudian di skip bab kalam karena dianggap ini paling mudah difahami gitu ya, dalam paling mudah difahami lah, artinya difahami artinya, kemudian sering gamblang gitu ya, artinya sering ambiar pemahamannya, meskipun artinya mudah difaham gitu ya. Artinya karena keseringan kita ya cuma sebatas berhenti di faham, ya sudah, kita paham itu, paham praktek aplikatifnya bagaimana gitu ya. Ini kadang sering dilewati gitu ya, sehingga kemudian kalian belajar sampai akhir prosedur, aturan tentang kalimat itu, nah ya kan. Jadi di belakang setelah kalam ini kita akan membahas aturan tentang kalimat gitu ya. Ini kalimat ada di depan, dibaca apa? Kalimat ini ada di tengah, kalimat ini sebagai penjelas, ini mau dijadikan apa? Nah, ke belakang itu seperti itulah. Sebelum ke sana kita pahami kemudian di sini tentang kalam ini, aturan kalam seperti apa gitu ya. Oke, kurang lebihnya begitu. Itu pengantar saya tentang kalam gitu ya, supaya kemudian kita lebih ngeh tentang kalam itu apa gitu ya. Kadang sering dilewati. Artinya sering dilewati itu bukan berarti babnya dilewati, dibaca, dibahas gitu ya. Kemudian sekedar hanya pembahasan karena ini pembahasannya ringan gitu ya. Cuman meskipun ringan, ini bobotnya lebih dalam gitu ya, bobotnya lebih gitu ya. Jangan kemudian karena cuman kalamhum lafdun mufidun musnadu, kalam itu lafat mufid musnad, sudah selesai, nggak begitu. Oke, nanti kita coba ya detail ke depan gitu ya, gimana kita buat detail. Enak ngaji gini ya. Gak enak. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamuhum lafdun mufidun musnadu wal kilmatul lafdul mufidul mufradu. Kalamnya orang Arab gitu ya. Kalam indan nahwiyin, ini perlu diperjelas. Kalam menurut ulama nahwu ya adalah lafat yang mufid juga musnad gitu ya. Lafat, talafut. Kemudian saya sering arahkan begini ketika kita belajar di sini, karena kita sedang belajar membaca. Nah, karena kan dalam unsur belajar bahasa itu kan
Membaca, menulis, mendengarkan. Membaca, menulis, mendengarkan. Satunya apa ya? Kok sering banyak yang ketinggalan saya ya? Kemarin juga begitu ya. Membaca, menulis, mendengarkan. Apa satunya? Dalam belajar bahasa. Listening, praktek. Praktek ya. Nah, kita belajar ini bermula kita belajarnya membaca gitu ya. Sehingga nanti saya perjelas lagi, kalamuhum lafdun mufidun musnadu. Kalam, menurut ulama nahwu, kalam yang dinamakan kalam, artinya kalimat yang kalam, itu lafadz yang mufid dan musnad. Saya urut lagi, saya runtut supaya jelas. Kalam itu adalah lafadz yang mufid dan musnad. Lafdun, ya. Kemudian mufid dan musnad. Nah, ini yang sering saya katakan, saya ingin pakai papan supaya lebih bisa jelas gitu ya, nggak cuman verbal saja. Saya harap tulisan ini muncul di video terlihat itu ya, insya Allah terlihat itu. Kalamuhum lafdun mufidun musnadu, ya. Kalam itu adalah sebuah lafadz yang mufid musnad. Oke ya. Ini bahasa Arabnya. Kita perjelas. Karena kita sedang belajar membaca. Kalam itu lafadz. Yang dimaksud lafadz itu apa? Oke, gitu ya. Kalimat, ya. Jadi kita bicara tulisan, ya, kalimat. Ya begini saja dulu. Nanti kita bahas lagi ya. Kalam adalah sebuah lafadz, ya. Maksudnya lafadz itu adalah kalimat yang mufid, ya. Kalimat yang mufid, artinya apa? Kalimat mufid itu kalimatnya saja mufid, memberikan faedah, memahamkan gitu ya. Contohnya apa? Zaidun, kita ngomong Zaid, ini sebuah kalimat yang mufid. Kenapa? Zaidun nama orang, itu namanya mufid. Kemudian musnad, gitu ya. Musnad itu apa? Musnad itu tersusun, terangkai, bukan cuma satu, lebih dari satu. Jadi gak cuma Zaidun saja. Zaidun imun. Nah, yang begini bisa dinamakan kalam, gitu ya. Jadi Zaidun imun itu baru bisa dinamakan kalam, karena satu sudah sebuah kalimat, kemudian kalimat yang mufid, gitu ya. Kemudian musnad, ya. Musnad itu artinya tersusun. Tersusun itu maksudnya terangkai, nggak cuma satu kata, tapi lebih dari satu kata. Oke, sebelum lebih jauh, di sini saya akan menjelaskan, bukan menjelaskan ya, kita samakan, ya, kita samakan persepsi kita, ya, dengan kalian, persepsi saya dengan kalian, bahwa ada sedikit perbedaan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab, gitu ya. Ada sedikit perbedaan tentang istilah dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Istilah apa? Istilah lafadz, gitu ya. Jadi lafadz, bentar. Bisa nggak ini? Oke, bisa.
Lafat, lafdun, as-saut, al-mustamil alal harfi, ya, suara yang mengandung huruf ini, lafat ya namanya, yang kemudian bentuk satuannya, ya, kalimat tunggal, lafat tunggal, ya. Kalau di sini masih terlihat kan ya? Dalam bahasa Indonesia, ya, lafaz tunggal namanya kata. Ya. Lafaz tunggal namanya kata. Dalam bahasa Arab, lafaz tunggal namanya kalimat. Ya. Artinya apa? Kata sama dengan kalimat dalam bahasa Arab. Kemudian susunan kata dalam bahasa Indonesia dinamakan kalimat. Ya. Susunan kata dalam bahasa Indonesia dinamakan kalimat. Kemudian dalam bahasa Arab susunan kata dinamakan kalam, ya. Ini kalam. Oke. Sehingga yang paham Indonesia supaya nggak ambiar pemahamannya gitu ya, ngerti bahasa Indonesia kemudian ketemu dengan bahasa Arab bingung gitu ya, ngomong kalimat tapi yang ditulis kok kata tunggal gitu ya. Karena apa? Karena kata sama dengan kalimat, dan kalimat itu sama dengan kalam. Oke. Ini di persepsi ini kita pahami bersama gitu ya. Bahwa kalimat sama dengan kalam, kata sama dengan kalimat dalam bahasa Arab. Atau ketika dibalik, kalimat dalam bahasa Indonesia itu adalah kata, kalam dalam bahasa Indonesia adalah kalimat. Ya. Dan supaya tidak menimbulkan kebingungan, berpikir ganda, ya, kita satukan persepsi, samakan istilah. Saya hanya menggunakan satu istilah, yaitu istilah bahasa Arab. Gitu ya. Jadi saya hanya menggunakan istilah dalam bahasa Arab. Artinya apa? Ketika saya menyebut kalimat, maka yang dimaksud adalah kata dalam bahasa Indonesia gitu ya. Kalam berarti adalah sebuah susunan kata kalimat. Oke, gitu ya. Kita samakan persepsinya begitu supaya tidak ada pemikiran ganda dan harus berpikir dua kali. Bahwa kalimat berarti maksud saya kata. Oke, kita ulangi dalam bab kalam. Kalam adalah lafaz yang mufid dan musnad. Ya, ingat. Sebuah kata, sebuah ucapan, sebuah tulisan, gitu ya. Ini bisa dinamakan kalam kalau kemudian lafaz berupa lafaz, artinya lafaz ini persepsinya adalah bahasa Arab, sudah langsung gitu ya. Kita membahas tentang grammar Arabik. Berarti ketika kita bahas kata ya sudah pasti bahasa Arab. Makanya kemudian di Imriti nggak dicantumkan ini, kan waqad hadaftu ma'anhul ghina itu. Ya, wazituhu fawaidan bihal ghina. Kemudian begitu kan kata mu'alifnya begitu. Kata yang nggak penting ya nggak usah. Kita sedang membahas tentang grammar Arab, tentang membahas tentang bahasa Arab. Jadi ya nggak perlu dalam definisi ditambahkan dicantumkan al-kalam wal lafdul mufidul murakkabu bil wad'i yang kemudian diterjemahkan dengan lughatul arabiyah gitu ya. Itu nggak perlu. Karena jelas yang ditulis bahasa Arab, nggak mungkin bahasa lain kan gitu ya. Kecuali kita menjelaskan begini, ada dua kalimat ini, bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Ya. Sehingga ketika kita bahas ini ya otomatis yang dibahas adalah bahasa Arab. Sehingga nggak perlu ditulis. Lafdun, jadi sebuah lafaz ya, ini bisa dikatakan kalam ketika lafaz-lafaz itu mufid.
kata per katanya, kalimat per kalimatnya, ya saya ulangi, saya menggunakan satu istilah saja supaya nggak membingungkan. Kalimat per kalimatnya itu mufid. Zaidun kan mufid, qaimun juga mufid. Artinya apa? Memberikan arti, ada artinya, gitu ya. Zaidun kan Zaid, qaimun juga artinya berdiri. Ketika digabung Zaidun qaimun jadi mufid lagi, gitu ya. Jadi lafadznya harus mufid, kemudian sebaliknya juga, kemudian musnad. Musnadnya pun ketika dimusnad, ketika disusun, itu juga mufid. Gitu loh. Sehingga kan biasanya susunannya begini, lafadz yang musnad dan mufid. Gitu ya. Lafadz yang musnad, yang disusun, kemudian mufid. Artinya lafadz tadi apa? Adalah sama dengan kalimat. Berarti apa? Susunan kalimat yang mufid, yang berfaedah seperti ini. Zaidun qaimun. Ada dua kalimat kan? Jadi namanya Zaidun qaimun. Jadinya ini kan bisa difahami Zaid berdiri. Tuh. Definisi kalam. Oke? Saya rasa ini clear karena sudah pernah kalian ulang berkali-kali sebelumnya gitu ya. Saya hanya mempertegas saja apa yang kemudian agak hilang gitu ya, ada hal tekanan yang hilang dalam pelajari kalam sehingga kemudian sering kemudian terlewatkan begitu. Artinya terlewatkan itu iya paham, sudah itu selesai gitu ya, nggak mengerti yang termaksud. Kalamuhum lafdun mufidun musnad, bahwa kalam itu lafadz yang mufid dan musnad gitu ya. Kalam berarti kata ini, kita kalimatnya tertulis begini ya sudah kalam gitu ya. Dan kemudian mufid itu ya, mufid memahamkan, ukurannya bagi orang yang bisa, begitu ya. Ukurannya bagi orang yang bisa membaca dan bisa memahami. Ketika kalian belum bisa, nggak jadi ukuran gitu ya. Artinya saya nulis seperti ini, Zaidun qaimun, ini bagi saya dan orang-orang yang sudah bisa baca, ya sudah cukup kalam gitu ya. Meskipun kalian nggak paham apa artinya gitu ya. Karena ukurannya di situ. Karena nanti kalau ukurannya kalian paham atau tidak, kitab ini nggak bisa dijadikan kalam kalau kalian belum paham gitu ya. Makanya kemudian ukurannya ya, orang yang membaca itu tidak perlu bertanya lagi gitu ya. Tidak muncul pertanyaan ya. Artinya saya perjelas lagi bahwa mufid itu orang yang membaca itu kemudian tidak perlu timbul suatu pertanyaan. Timbul suatu pertanyaan itu bagaimana? Ini yang kadang sering gambliang lagi gitu ya, sering ambiar lagi pahamannya kemudian gitu ya. Pokoknya yang diajak bicara nggak bertanya, padahal kata tanya itu sangat mudah diucapkan. Qoma Zaidun itu bisa muncul pertanyaan berdiri di mana gitu ya. Ini yang kadang mindsetnya sering kita salah dalam menjelaskan gitu ya. Ketika doroba Zaidun harus memunculkan maf'ul bih yang kemudian dalam kalam ketika doroba Zaidun harus tanya siapa yang dipukul untuk dijadikan kalam. Padahal tidak seperti itu. Ketika doroba Zaidun ya sudah, Zaid memukul kan sudah paham. Jadi tidak perlu kemudian kalian memunculkan pertanyaan siapa yang dipukul gitu ya. Sehingga kemudian dikatakan kalau masih doroba Zaidun belum ada maf'ulnya, belum dinamakan kalam. Ya. Tapi ketika kita ngomong qoma Zaidun sudah dikatakan kalam gitu ya. Padahal kalau kata tanya, sebatas tanya itu semuanya bisa ditanyakan. Doroba Zaidun, Zaid mukul siapa yang dipukul gitu ya. Ketika qoma Zaidun juga bisa ditanya berdiri di mana dan apanya yang berdiri gitu ya. Sehingga jangan munculkan kata tanya dalam bab kalam ini gitu ya. Karena yang dimaksud mufid di situ ya kalimat yang sudah memenuhi standar kalam, standar isnad. Makanya bahasanya di sini musnad gitu loh ya. Loh. Bahasanya musnad. Artinya apa? Susunan kalam yang sudah standar, tentang susunan isnad gitu ya. Oke.
Apa susunan isnad? Sebagaimana kita ketahui, kita coba dua saja ya. Bahwa isnad itu kan sama dengan ada, kalau kita bicara ini antara mahkum bih dengan mahkum alaih gitu loh. Ya, isnad itu kan sama dengan tarkib. Oke ya, sama dengan tarkib. Sehingga dalam tarkib itu ada musnad, ada musnad ilaih, ada mahkum bih, ada mahkum alaih gitu ya. Ada mahkum bih dan mahkum alaih. Artinya apa? Kalimat intinya ada, sudah cukup dikatakan kalam. Ya, itu standar penulisan katakan mufid. Jadi dikatakan mufid itu ketika mahkum bih dan mahkum alaihnya itu sudah ada, berarti kalimat itu sudah mufid. Artinya kita bahas kembali lagi tentang jumlah ya, jumlah. Mahkum bih dan mahkum alaih, intinya mahkum bih dan yang dihukumi, yang dijadikan hukum, mahkum alaih ini yang dihukumi gitu ya, yang dihukumi. Contohnya begini, mudahnya begini. Ketika jumlah itu fi'liyah, kalimat itu fi'liyah, susunan fi'il dengan fa'il, ya itu saja sudah cukup. Karena jumlah fi'liyah itu berarti ada fi'il dan ada fa'ilnya. Ketika jumlah itu ismiyah, berarti ada mubtada, ada khobarnya. Ya, atau ketika jumlahnya syartiyah, ada syarat, ada jawab. Nah, itu standar mufid, ya, standar musnad gitu loh. Artinya kalau itu sudah ada, maka sudah bisa dinamakan kalam. Ya, maka ketika sudah seperti itu, maka tidak perlu muncul pertanyaan. Yang dimaksud begitu gitu ya, dalam faidatan yahsunus sukut 'alaiha itu, bahwa dinamakan mufid itu adalah sebuah kalimat yang memberikan faedah, kemudian mustami'innya tidak perlu tanda tanya. Ya, tidak perlu bertanya. Artinya tidak perlu bertanya apa? Karena sudah lengkap. Sudah lengkapnya di mana? Sudah ada mahkum bih, ada mahkum alaihnya gitu loh. Ada fi'il, sudah ada fa'ilnya. Ada mubtada, sudah ada khobarnya. Ketika jumlahnya kubro, ada jawab, ada jawab. Ada syarat, ada jawabnya. Maka itu sudah bisa dinamakan mufid. Gitu ya, mufid. Sudah musnad, mufid yang sudah sesuai dengan standar isnad. Oke, gitu ya. Itu yang dinamakan mufid. Hingga kemudian hilangkan dogma yang sering muncul itu, bahwa yang dijadikan contoh antara lafadz doroba dengan koma gitu ya, itu kurang pas gitu ya. Yang kemudian yang dibahas tentang fi'ilnya muta'addi dengan lazim gitu ya, itu hal lain. Ketika kita bicara tentang kalam, kemudian bicara tentang mufid, itu yang dimaksud seperti itu, standarnya sudah ada. Standar musnadnya sudah disampaikan, berarti kalimat itu nggak perlu ditanyakan lagi, karena kan nggak perlu tanya. Ketika ada fi'il, ada fa'il, itu ya sudah. Kenapa kok maf'ul nggak perlu ditanyakan? Karena maf'ul bih itu hukumnya fudlah gitu ya. Mafa'il itu semuanya fudlah. Apa itu fudlah? Nanti di babnya kita bahas gitu ya. Oke, kalamuhum lafdun mufidun musnadu, bahwa kalam itu adalah kalimat yang mufid dan musnad, atau kalimat yang musnad kemudian mufid gitu ya. Bahwa kalimat yang disusun kemudian susunannya mufid, berfaedah, itu namanya kalam. Wal kilmatul lafdul mufidul mufradu gitu ya. Kemudian yang dinamakan kalimat ya, kalimat adalah lafadz tunggal yang mufid. Nah, makanya tadi saya bilang kalimatnya harus mufid. Ketika musnadnya juga harus mufid gitu ya. Wal kilmatul lafdul mufidul mufradu, kalimat tunggal. Satu-satu seperti ini yang saya lingkar ini kan namanya kalimat tunggal. Ini kan kalimat tunggal, satu saja gitu ya. Satu bentuk. Nah,
Ya, itu namanya mufid. Ya, ini kita masih fokus tentang nahwu ya, nanti sorofnya menyusul. Musnad, nah ini kan bentuk tunggal, itu namanya mufrad. Oke, jelas ya bahwa kalimat itu lafdun mufidun musnadu. Kalimat itu lafad yang mufrad kemudian mufid gitu ya. Lafad yang mufrad kemudian mufid. Lismin wa fi'lin summa harfin tanqasim wa hadhihi salasuha hiyal kalim. Oke, kemudian papannya sudah perlu saya hapus dulu ya. Bentar saya pause. Oke, selanjutnya adalah kalimat gitu ya. Wal kilmatul lafdul mufidul mufradu. Kemudian saya tarik ke sini. Ya. Bahwa kalimat lismin wa fi'lin summa harfin tanqasim wa hadhihi salasuha hiyal kalim gitu ya. Bahwa kalimat itu kemudian ada 3 macam gitu ya. Ada 3 jenis, ada 3 model, ada 3 kelompok. Pemana ya? Kalimatnya sama saja, pokoknya intinya terbagi jadi 3. Yang pertama isim, fi'il, kemudian huruf. Oke. Ya. Jadi ini kemudian yang menjadi sebuah unsur kalam. Ya, unsur kalam. Ini tadi dikatakan rukun kalam dalam kitab Al-Miftah itu. Cuman ya sama sajalah gitu ya. Kalam adalah lafadz mufid musnad. Kemudian kalimat sendiri, nah, ini ada 3. Agak serah. Ada 3. Yang pertama isim. Jadi kalimat itu ada yang bernama kalimat isim. Kemudian ada yang bernama fi'il. Dan kemudian yang terakhir ada yang bernama huruf. Oke ya, ada yang bernama huruf. Jadi hanya ada 3 kalimat itu. Ada 3 jenis. Kalimat itu kalau bukan isim ya fi'il, kalau bukan fi'il huruf gitu ya. Kalau bukan huruf ya fi'il, kalau bukan fi'il ya isim. Ya, kalau bukan isim ya huruf, kalau bukan huruf ya fi'il. Oke, dibolak-balik ya, tetap hanya ada 3 nama. Di yang saya tulis begini ini ada yang bernama isim, ada yang bernama fi'il atau huruf. Cuman ini semua bentuknya adalah isim yang saya tulis, gitu ya. Karena kalau huruf itu nanti bentuknya baku, nanti dilihat saja lah. Oke, lah ketika kalimat ini ada 3 model, ada 3 nama isim fi'il huruf, bagaimana kemudian membedakannya gitu ya. Cuman nanti itu di skip dulu. Ada hal yang kemudian menarik yang kemudian dibahas dalam Imriti itu gitu ya. Bahwasanya kalau tadi dikatakan bahwa yang dinamakan, saya pakai pembeda supaya agak membingungkan. Kalam itu adalah lafdun mufidun musnadu, bahwa kalimat yang kemudian tersusun dan mufid gitu ya. Dan bila kalimat tersebut musnad tapi tidak mufid, ya, musnad tapi tidak mufid, saya ulangi lagi. Dan bila kalimat ini musnad tapi tidak mufid, maka namanya adalah kalim. Ya. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Kalau mufid namanya kalam. Kalau tidak mufid meskipun musnad namanya kalim. Wa hadhihi salasuha hiyal kalim. Itu artinya apa? Pokoknya kalau ini ada kumpul, ada isim fi'il huruf tersusun tapi nggak jelas mufid, nggak mufid, jadi tidak menunjukkan faedah, ya
namanya kalim, gitu ya. Wal qaulu lafdun, sudah ya, nggak perlu terlalu panjang. Nanti kalau terlalu panjang jadinya videonya yang besar gitu ya. Konversinya yang sudah repot itu aja sudah 35 menit. Gitu ya. Wal qaulu lafdun qad afada mutlaqa kakum wa qad wa inna zaidan irtaqa, gitu ya. Kemudian istilah lagi yang ada kalam, ada kalim. Kemudian satu lagi di sini saya tulisnya, saya buat warna berbeda supaya nggak kelihatan, namanya qaul. Ya. Apa qaul itu? Lafdun mufid. Ya. Qad afada mutlaqo. Ya. Jadi pokoknya lafdun mufid, tidak harus musnad. Itu namanya qaul. Oke ya. Ada kalam 1, ada kalim 2, dan yang ketiga ada qaul. Ingat ini. Jadi kalimat ini, lafaz ini, ya kembali lagi ke sini. Ini unsur kalam di sini, ini unsur kalam yang kemudian tidak boleh hilang. Kalau ini salah satunya hilang, bukan kalam lagi namanya. Wa kalam itu adalah lafdun mufidun musnadu, lafdun musnad mufid, namanya kalam. Tapi kalau cuman lafdun musnad, mufidnya tidak ada, namanya kalim. Gitu ya. Nanti kalau saya mau memungkinkan di sini saya tambahi itu video artinya table lebih mudahnya gitu ya, supaya mudah-mudahan bisa ngedit gitu. Maksudnya saya ngedit itu ada waktu. Nah, waktunya sering nggak ada. Ini aja saya sempatkan waktu ya. Jadi kalau lafdun mufidun musnad 3 ini ada kalam. Kalau kurang 1, yang kurang mufid namanya kalim. Nah, kalau yang kurang musnad namanya qaul. Oke ya, jelas. Jadi kalau yang kurang musnad, ini yang tidak ada, berarti qaul. Kalau ini yang tidak ada, berarti kalim. Lengkap ada semua, namanya kalam. Oke, jelas ya. Kalau belum jelas, teman skip, pause, repeat. Ya, ulangi lagi dari teman, teman perhatikan baik-baik. Gitu ya. Masih gak paham, tanyakan. Baik nanti di grup WA-nya atau di bawah ya, di kolom komentarnya boleh ditanyakan di situ. Kakum wa qad wa inna zaidanir taqa. Contohnya ini contoh yang qaul. Kum. Nah, kan satu kata saja. Kita kan tadi ngomongnya harus musnad kalam itu. Tapi ini sudah mufid. Apa artinya kum itu ya? Berdirilah. Mufid itu. Karena ini fi'il amar gitu ya. Jelas fi'il amar itu mengandung subjek dan objeknya sekalian gitu ya. Subjek dan predikatnya ada. Fi'il fa'ilnya ada gitu ya. Jelas ini. Atau seperti huruf qad. Ini kan mufid. Qad, teman-teman. Sesungguhnya. Benar gitu ya. Tapi cuma satu kata saja ini. Nggak bisa, ini cuma musnad, nggak ada musnadnya. Ya ini namanya qaul gitu ya. Inna zaidan, nah ini yang jelas. Irtaqa. Nah, ini lengkap. Ya. Jelas ini. Tersusun juga mufid ya. Nah, yang seperti ini sehingga kesimpulannya kalau kalam ya. Kalau kalam ini sudah pasti qaul, bisa dinamakan qaul. Tapi kalau qaul ya, kalau qaul ini belum tentu kalam ya. Kena coret-coretan ini, paham ganggu. Jadi kalau qaul belum tentu kalam, tapi kalau kalam sudah pasti qaul gitu ya, karena qaul itu qaulun mufid, lebih umum daripada kalam ya. Tapi kalau kalim bukan kalam juga bukan qaul gitu ya. Bisa jadi ya, kalau kalim bisa jadi qaul gitu ya, karena nggak bisa,
nggak bisa. Kalau kalim itu bukan kalam juga bukan qaul, karena qaul itu mufid, sedangkan kalim itu tidak mufid gitu ya. Ini mudahnya begitu. Oke ya, jelas ini perbedaannya kalam, kalim, qaul. Kalau belum jelas diulangi lagi, di repeat gitu ya, di skip, ulangi lagi dari depan. Masih nggak jelas silahkan tanyakan gitu ya. Fal ismu bit tanwini wal khafdi urif wa harfi khafdin wa bila min wa alif ya. Kemudian kita tadi kan yang dibahas kalimat, lafat kan, lafat. Kalam itu adalah sebuah lafat. Lafat itu sama dengan kalimat. Kalimat yang mufid musnad namanya kalam. Kalimat yang musnad tidak mufid namanya kalim. Kalimat yang mufid ya, kalimat yang mufid tapi nggak musnad namanya qaul. Oke, jelas ya. Lah, terus kalimat itu apa sih? Nah, jangan tanya kalimat itu apa. Kalimat itu ya kata tunggal. Artinya cuman kemudian kalimat ini gitu ya. Kalimat ini kemudian jadi ada tiga macam. Yang pertama tadi isim, fiil, huruf. Jadi ada tiga modelnya kalimat itu. Ada yang bermodel isim, ada yang berbentuk fiil, ada yang berbentuk huruf. Gitu ya. Dia ada tiga bentuk. Ada yang berbentuk isim, ada yang berbentuk fiil, ada yang berbentuk huruf. Lah, bagaimana mengetahuinya? Mengetahuinya lihat artinya. Ya. Jadi paling mudah adalah dilihat artinya. Kalau kita tahu artinya. Kenapa? Karena satu, isim, kalimat yang menunjukkan arti nama, atau kalimat yang menunjukkan arti benda, atau kalimat yang menunjukkan arti sifat, sudah pasti itu isim. Kalimat menunjukkan arti nama, menunjukkan arti benda atau sifat, itu pasti isim. Zaidun, isim jelas. Kenapa? Nama orang. Kitabun, oh jelas kitab kok, benda kan? Isim. Yang berdiri, sifat. Atau putih. Nah, putih, papan ini putih. Nah, putih itu namanya isim. Baydhaun, apa putih? Abiyad, pasti isim gitu ya. Jadi cara mudahnya begitu, bahwa kalimat itu bisa kita tahu, isim itu bisa kita tahu kalau bentuk kalimat ini isim, kalau bentuk kalimat ini isim, kalau kalimat tersebut menunjukkan arti benda, arti nama atau sifat ya. Kemudian sebaliknya, ketika kita tahu kalimat itu fiil, kalau kalimat tersebut menunjukkan arti kerja, suatu pekerjaan, sesuatu yang bergerak, gitu ya. Meskipun nanti ada yang nggak begitu, tapi umumnya, saya katakan umumnya seperti ini. Jadi kemudian jangan bertanya sesuatu yang tidak umum, gitu ya. Kalau sesuatu yang tidak umum berarti ya di luar hukum umum, gitu ya. Namanya syad. Gitu ya. Oke, itu kalau kita tahu artinya. Lah kalau tidak bagaimana? Kalau tidak, ya kita lihat tandanya, gitu ya. Jadi kalau kita nggak tahu, tidak bisa kita lihat dari artinya karena masih pemula, masih minim pengetahuan arti tentang bahasa Arab, gitu ya. Berarti ya kita lihat tanda. Bagaimana tahunya? Itu dilihat nadam selanjutnya. Fal ismu bi tanwini wal khafdi urif wa harfi khafdin wa bila min wa alif. Artinya apa? Bahwa kalimat isim, kalau kita nggak tahu artinya, lihat tandanya bahwa isim itu mesti dibaca tanwin. Oke. Bahwa kalimat isim satu tandanya dia terbaca tanwin. Zaidun, kitabun, masjidun. Pokoknya semua labasnya kita pasti kita isim. Ketika kalimat dibaca isim mesti dibaca tanwin. Sehingga saya buat definisi umum begini kemudian. Ya, sebetulnya ini saya kok nggak setuju, kurang-kurang setuju, bukan nggak setuju.
isim tanwin dijadikan tanda isim, karena ini memang suatu hal yang mulazamah gitu ya. Mulazamah itu begini maksudnya, bahwa setiap kalimat isim itu mestinya harus dibaca tanwin gitu ya. Ya kan, mestinya ini bukan tanda, tanwin itu mestinya bukan tanda, tapi itu konsekuensi. Kalau itu kalimat isim ya harus dibaca tanwin gitu loh ya. Ya jadinya menjadi tanda juga ya, bahwa kalimat isim itu harus dibaca tanwin selama tidak ada al. Kan begitu. Sehingga kemudian kalau dalam kitab Kutubut Turas, kitab kuning begini, saya bawanya kitab kuning, atau kitab putih ya, sekarang sudah bermetaforsis gitu ya, dari kitab kuning menjadi kitab putih sekarang. Sehingga istilahnya nggak kitab kuning atau kitab putih, Kutubut Turas gitu ya. Mau yang putih, yang kuning sama saja gitu ya, Kutubus Salaf. Itu kan nggak kelihatan, wong tulisannya itu nggak tanpa harokat gitu ya. Jadi ini sebuah tanda yang kemudian absurd gitu ya. Absurdnya apa? Kita nggak tahu, nggak bisa kita lihat. Kita akan tahu ini akan berguna kalau kita baca kitab Al-Quran ataupun hadis gitu ya. Atau kitab-kitab sekarang yang sudah ada mulai diharokati, kitab-kitab kecil biasanya. Kitab-kitab untuk pemula itu biasanya dia diharokati gitu ya, karena memang menuntut untuk membaca dan membiasakan dalam pembacaan. Tapi kalau kitab-kitab yang besar, kitab-kitab yang berjilid yang di sebelah saya kemarin di belakang gitu ya, itu nggak ada gitu ya, nggak ada harokatnya, karena nggak mungkin mengharokati kitab setebal itu gitu ya, tangannya nanti gitu ya. Sehingga dalam baca kitab, tanda tanwin gitu ya, tanda tanwin ini tidak berlaku, tidak bisa kita berlakukan karena nggak ada, nggak terlihat, nggak jelas itu ya. Bitanwini wal khafdi urif. Yang kedua dibaca khafat. Nah, artinya apa ini khafat itu? Kasroh dibaca jer. Ini juga suatu tanda yang kemudian juga nggak terlihat juga gitu ya, tidak ada gitu. Dalam kitab-kitab Kutubut Turas itu nggak ada, yang sudah jelas nggak ada harokatnya kok kemudian dijadikan tanda ya. Berarti ini adalah sebuah tanda yang kita gunakan ketika kita baca kitab-kitab yang berharokat seperti Al-Quran, hadis gitu ya, atau kitab-kitab kecil itu ya. Kemudian yang ketiga, huruf jer gitu ya. Huruf jer lah, ini baru bisa kita lihat ini, karena ini mesti tertulis huruf jer gitu ya. Wah, kalimat yang di awalnya ada huruf jer sudah dipastikan itu kalimat isim gitu ya. Kalimat yang di awalnya ada huruf jer itu adalah kalimat isim. Oke, itu ya. Kemudian yang terakhir harf wa bila min wa alif. Nah, ini al. Oh, kalimat yang dimasuki al itu pasti isim gitu ya. Jadi dari 4 tanda ini, 2 tanda abstrak nggak jelas, nggak terlihat, 2 tanda yang jelas. Artinya apa? Harapan kita, kalian ketika membaca tulisan bahasa Arab untuk mengenal kalimatnya hanya ini, huruf jer dan al. Yang lain nggak terlihat, itu nggak jelas. Wa harfi khafdin wa bila min wa alif gitu ya, al jelas. Ini dinamakan isim. Kita tulis contoh. Contohnya al masjid. Nah, ada alnya, ini berarti isim, ada huruf jernya. Minal masjidi. Nah, ini loh, ada huruf jer, ada al, ada dibaca kasroh juga, ini tiga-tiganya ada. Tanwin zaidun. Jelas. Ya. Zaidun, jelas tanwin.
Dan kemudian bisa jadi, nah ini kan sudah saya tulis contohnya. Artinya tanda ini numpuk, ada semua itu kumpul itu ada, gitu ya. Sudah ada huruf jar-nya, ada al-nya, juga ada kasrohnya. Jadi satu sudah sangat jelas berarti keisimannya sudah sangat isim begitu ya. Nggak perlu diragukan lagi keisimannya bahwa kalimat itu isim gitu ya. Bukan keisimannya bahwa kalimat itu isim berarti ini sudah jelas. Oke ya. Itu tentang kalimat isim. Oke, nanti untuk contoh-contohnya kita pengayaan saja dan di dalam latihan saja gitu ya. Pokoknya ini teori dasarnya, konsep seperti ini gitu ya. Sampai pahami, kemudian ketika masih bingung, skip, repeat ya, ulangi. Ketika juga masih saja bingung, nggak paham, silakan tanyakan. Gitu ya. Jadi biasakan dulu, pahami dulu, usahakan gitu ya, memahami sebisanya, baru kemudian ketika kita susah, masih sudah mentok gak paham, silahkan tanya. Ya. Jangan sedikit-sedikit tanya, sedikit-sedikit tanya. Padahal belum difahami, artinya difahami, diulang dengan benar. Pokoknya kok susah ya, tanya saja gitu ya. Apa yang maksudnya? Apa yang maksudnya? Sering tanya begitu, jangan gitu ya. Bertanya itu ketika sudah sampean pahami, sampean baca kok nggak paham, tanyakan. Kalau perlu dilakukan pengulangan dalam membaca, dalam memahami kok masih nggak paham, baru tanyakan. Tidak sedikit-sedikit tanya. Kenapa? Karena itu nanti efeknya beda dalam psikologis kita, dalam kemudian menanamkan memori ke dalam otak gitu ya. Itu akan berbeda. Ketika sampean sedikit-sedikit tanya gitu ya. Apa iki jenenge? Apa maksudnya iku? Nah, artinya ketika sampean tidak ada usaha untuk mengenal lebih dalam, kemudian anggar tanya saja, ya sudah, setelah dikasih tahu iya paham, tapi kemudian selang berapa waktu sudah hilang pahaman itu gitu loh. Akan berbeda ketika kemudian kalian pahami dulu, kalian coba, berarti kalian benar-benar menancapkan rasa penasaran di hati kalian gitu ya, di otak kalian, kemudian kalian diberitahu, oh begini loh maksudnya. Lah yang seperti ini nanti jawaban yang kalian dapat, auqa nafsi gitu ya, akan menancap di hati yang kemudian tersave dalam memori otak kanan kita sangat lama. Ya, jadi ingat ini, cara bertanya artinya supaya apa yang menjadi kita ketahui juga bisa lama gitu ya, tersimpan dalam otak gitu ya. Jadi tidak sedikit tanya, angger tanya, sedikit tanya gitu ya. Bukan berarti nggak boleh bertanya, karena kalau orang yang sedikit tanya itu namanya Bani Israel gitu ya. Dalam orang bertanya itu, orang paham itu bertanya kadang cuma sekali sudah cukup gitu loh. Kenapa? Karena ya itu tadi, dia tumbuhkan rasa penasaran dalam hati dulu, benar-benar penasaran gitu ya, ingin tahu apa sih kok gak paham-paham gitu, diulang-ulang baru tanyakan. Nah itu nanti ketika kita dapat jawaban dan itu ngeh dalam hati kita gitu, itu loh ngeh, itu loh istilah ngeh, itu loh istilah apa ya bahasa Indonesianya. Itu kemudian kita muncul di akhirannya bahasanya begitu lah. Itu artinya kita mendapatkan sesuatu ekspektasi yang mendalam sehingga itu akan terekam lama dalam hati, dalam pikiran gitu. Ya, jadi kalau bertanya begitu, usahakan difahami dulu berulang-ulang. Baru kalau nggak paham masih nggak paham, bukan kalau nggak paham ya, masih tidak paham setelah diulang-ulang, baru sama tanyakan. Itu nanti auqali nafsih gitu ya, lebih melekat dalam hati. Karena sampean sudah menimbulkan dulu efek penasarannya. Itu dalam teori psikologinya gitu. Jangan anggar sedikit tanya gitu ya. Wajar kalau kemarin Ustadz Mulyadi juga agak sedikit sedikit panas ya. Sebentar tanya, lihat sebentar tanya gitu ya. Kalian pahami dulu, baca instruksinya dengan baik. Kalau masih nggak paham, diulangi lagi, masih nggak paham, ya sudah tanyakan. Berarti pemahamannya mentok di situ, butuh pencerahan, silakan tanyakan. Maka itu nanti efeknya akan auqali nafsih gitu ya, lebih melekat dalam hati jawaban itu, sehingga akan sampai selalu ingat gitu. Oke. Wal fi'lu ma'rufun biqat wasini wa ta'ita nisin ma'at taskini
wa tafa'alta mutlaqan kajitali wa nuni al ya fif'alan waf'ali. Kemudian yang kedua, bentuk kalimat yang kedua adalah fi'il. Fi'il itu artinya kata kerja, kalimat yang menunjukkan arti suatu kerjaan, kalimat yang menunjukkan arti sebuah predikat gitu kalau dalam bahasa Indonesia gitu ya. Menulis, membaca, makan, tidur. Tidur itu kan bukan kerjaan karena dia tidak menggerakkan badan, tapi itu suatu predikat itu, orang tidur. Itu kan predikat namanya. Itu namanya kata kerja gitu ya. Sehingga menolong, apalah pokoknya suatu hal yang menunjukkan suatu kreasi, perubahan ya. Kan kalau tidur perubahan dari melek gitu ya. Atau makan perubahan dari diam gitu ya, atau bergerak perubahan dari kita hanya diam saja, atau diam itu suatu bentuk perubahan dari suatu hal yang bergerak gitu ya. Jadi hal yang menunjukkan suatu perubahan itu namanya fiil. Ya. Tuh, itu istilah yang mudah saja ya. Ini kalau isim itu sesuatu yang konstan ya. Isim itu sesuatu yang tidak berubah, konstan tetap. Zaid kan nama benda, benda pun juga tidak berubah gitu ya. Benda itu adanya berpindah gitu ya. Makanya ketika berpindah jadinya kalimat fiil. Tahawwalah jadinya ya. Tahajjaro gitu ya. Istahjar. Ya. Jadinya hajarun, istahjar. Jadi batu. Jadi fiilnya begitu. Sehingga kalau kalimat fiil itu adalah sesuatu yang bergerak gitu ya. Sesuatu yang mengalami perubahan. Yang berubah gitu. Bisa berubah. Bukan yang bisa berubah. Menulis gitu ya. Tidur. Dan semuanya lah. Sehingga nanti teori-teori yang lain yang mengkanter itu dengan sendirinya terkanter bahwa fiil itu suatu kalimat yang menunjukkan arti predikat kerja, atau tadi bahasa mudah saya ya kalimat yang menunjukkan arti sesuatu hal yang bisa berubah ya, tidur, makan dan macam-macam itu sesuatu yang tidak konstan, sesuatu yang tidak tetap, itu biasanya adalah kalimat fiil. Meskipun tadi bisa jadi sifat ya, kalau sudah jadi sebuah sifat berarti isim. Oke. Nah terus masalahnya ketika kita nggak tahu artinya, lah terus gimana gitu ya? Kan itu berarti harus tahu arti. Kalau nggak tahu gimana? Ya kalau nggak tahu lihat tandanya gitu ya. Kalau nggak tahu berarti kita lihat tanda. Karena memang bagi pemula kan nggak terlalu banyak pengalaman tentang kalimat bahasa Arab gitu ya. Makanya kan saya sering ngomong ya sudahlah bacalah, sering baca. Bisa nggak bisa baca kita itu baca saja gitu lah. Ya, pokoknya diwaca, fahamono artine. Artinya fahamono artine dari mana nggak bisa baca? Lihat kamus, oh kalimat ini artinya ini. Nanti kan bisa menangan-nangan sendiri, oh itu isim berarti, oh ini fiil. Nah kalau sudah ketemu isim fiil hurufnya ya. Iya, ini saya harus jelas lagi. Kalau kita sudah tahu kalimat itu isim, fiil, dan huruf, berarti kan kita sudah lewati satu step kalam, gitu ya. Itu apa? Kita sudah mengenal lafaz. Itu loh. Jadi kalau kita sudah tahu ini, oh ini isim, ini fiil, ini huruf, kita sudah melewati satu step dalam kalam. Artinya apa? Tinggal kita musnadkan. Ini kan mudah musnad itu. Cuma nyusun saja gitu ya. Yang susah nanti ketika kita buat kalimat itu mufid gitu ya. Jadi susunannya begitu. Kita kenal aja ini dulu. Kalau ini kita kenal, isim ini kita kenal, fiil ini kita kenal dengan baik. Artinya dengan baik itu apa? Oh ketika kita baca, oh kalimat begini namanya isim. Ini kan berarti kita kenal. Kalimat begini juga isim ini. Tulisan ini juga isim ini. Yang ini isim. Oh isim semua, fiilnya mana ya? Kita ada. Ini saya menyebutkan contoh, berarti kata tunggal. Kata tunggal konstan ya isim. Kita harus nulisnya isim, bukan menulis fiil. Karena kalau kita menulis fiil nanti saya tanda tanya, seperti yang saya katakan tadi. Karena bakal tanda tanya, kalau nulis fiil ya harus ada fa'ilnya. Nah itu loh. Kalau isim kan nggak harus gitu loh. Karena itu kata konstan. Ya. Oke, jadi kalau kita nggak kenal fiil, nggak bisa mengetahui artinya, nggak tahu artinya ya lihat tandanya bahwa wal fi'lu ma'rufun bi qad, yang pertama bahwa kalimat fi'il itu yang pertama bisa dilihat kalau ada huruf qad di awalnya, qad qamatis shalah ya, qad qama menunjukkan bahwa kalimat ini fi'il. Yang kedua sin, huruf sin tanfis.
sayaqulus sufaha. Kelihatan kayak sampai sini ya? Kelihatankah? Kelihatan kok, terlihat. Lah, sayaqulu. Nah, ini sayaqulu ada huruf sinnya itu loh. Awalnya kan cuma yaqulu, qala yaqulu. Ada sayaqulus sufaha. Oh, kalimat itu berarti fi'il. Ya, wal fi'lu ma'rufun biqad wasini wa ta'i ta'nisin ta'nis sakinah, ya. Ta'nis yang sukun, karena ada ta'nis yang enggak sukun berarti gitu ya. Seperti apa? Nanti cari sendiri. Jangan penasaran dengan sesuatu yang belum ada hubungannya dengan bab. Kayak gitu saja dulu ya. Jangan penasaran dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan bab. Karena nanti itu menambah kebingungan kalian. Ya sudah, pokoknya ta'nis sukun. Kalau yang nggak sukun seperti apa nggak usah ditanyakan. Yang penting sampai sudah bisa narik kesimpulan berarti ada yang tidak sukun. Seperti apa? Nanti cari di kemudian waktu. Pahami dulu di bab ini gitu ya. Jadi bab ini dipahami dulu. Ta'nis sakinah. Contohnya seperti apa? Qad qomat. Nah, ini namanya ta'nis sakinah, ta yang menunjukkan muannas, ya. Lil musnad ilaih fa'ilan kana au naiban anhu ma'at taskin asalatan wala arada tahrikuha qalat ukhruj alaihinna qalati. Oke, sudah. Ta'nis yang selanjutnya kemudian tafa'alta. Huruf ta yang statusnya jadi fa'il. Ya, makanya ta fa'alta di sini. Kaji tali seperti lafaz jitu. Nah, ini loh. Di huruf ta yang statusnya jadi fa'il. Baik yang dibaca tu, ta ataupun ti. Itu menunjukkan kalimat itu fi'il. Kaji tali jituli jitung, pokoknya semualah gitu ya. Ini paling banyak tandanya fi'il gitu ya. Qad sin tak ta'nis tak fa'il ya. Tak fa'il itu atau gini lah bahasa mudah saya itu biasanya begini. Yang sangat mudah itu bahwa huruf ta itu kan ada dua, ada ta marbutoh, ada ta mabsutoh gitu ya. Tahu ta marbutoh? Tak marbuto itu saya nulis di mana ya? Bingung nulisnya, Bapak ini kecil asalnya. Tak marbuto itu tak di sini aja. Nah, tak yang melingkar begini itu namanya tak marbuto. Kemudian ada tak mabsuto. Ya. Tak mabsuto itu artinya tak yang seperti ini, yang seperti kapal, ini namanya tak mabsuto. Ya. Lah, yang jadi tandanya fi'il adalah tak ini. Nah, tak mabsutoh ini menjadi tandanya fi'il. Kalau yang ini akan menjadi tandanya isim. Ingat ya, ini tambahan. Kalau ini fi'il, ya, sama-sama huruf ta. Jadi kalau tak mabsutoh ini tandanya fi'il, kalau tak itu marbutoh tandanya isim. Kok bisa? Bisa. Banyak, contohnya banyak. Cuman saya mau tulis di mana gitu ya. Nantilah mungkin kalau ada apa, saya coba tulis di layarnya saja, tambahin di situ. Tambahan dari ini. Oke, kemudian watafa'alta nun wan nunu wal yafif alanna waf'alin nun taukid. Jadi tanda fi'il. Apa nun taukid itu? Nun yang menunjukkan arti taukid. Nun lah, huruf nun begini yang berfungsi taukid ada dua, ada nun taukid sakilah, ada tasdidnya berarti. Kalau nun taukid khafifah berarti nggak pakai tasdid, pakai sukun ya. Jadi ada dua nun taukid sakilah ataupun nun taukid khafifah, itu menunjukkan kalimat itu adalah fi'il gitu ya. If'alanna waf'al itu contohnya. Oke. Wal harfu lam yasluh lahul alama illantifa qabuluhul alama gitu ya.
Kemudian selanjutnya, oke, yang terakhir adalah kalimat huruf. Ya, ingat ya, kata kunci kalau kita ini sudah bisa kenal isim fiilnya, maka nanti kita akan mudah membuat musnadnya. Ya. Kembali ke tentang susunan kalam ini. Karena kita sudah kenal satu, kita sudah melewati satu level bagian dari kalam. Rukun kalam sudah kita pahami dengan baik. Kalau kita kenal isim, fiil, huruf, baru nanti ke level yang selanjutnya. Bukan ke level ya, ke bagian yang selanjutnya, yaitu musnad. Nah, ini kan adalah sebuah bagian komponen kalam gitu ya, bahwa kalam itu bisa dikatakan kalam kalau ada kalimatnya, ada bisa musnad dan mufid. Nah, kemudian selanjutnya kita kenal ini kalimat, ya, step pertama. Ini harus dikenal dengan baik. Kita harus mengenal, membedakan mana isim, mana fiil, mana huruf. Ya, kalau huruf ini hal yang paling mudah gitu ya. Kenapa paling mudah? Wal harfu lam yasluh lahul alama ilantifa qabuluhul alama. Kalimat huruf itu kalimat yang tidak bisa diberi tanda. Bisa ditanda. Tidak bisa diberi tanda isim dan tanda fiil. Maka kalimat tersebut namanya huruf. Ilantifa. Ketiadaannya huruf menerima tanda isim ataupun fiil itu menunjukkan bahwa kalimat itu huruf. Itu adalah sebuah tanda kalimat huruf. Bingung ya? Bingung. Kalimat huruf itu kalimat yang tidak ada tandanya. Bukan tidak ada tandanya. Tidak menerima tanda isim dan tanda fiil. Gitu ya. Bahwasanya huruf itu tidak menerima tandanya isim dan tandanya fiil. Gitu ya. Ketidakmenerimaan huruf terhadap tanda isim dan fiil itu sebagai tanda bagi kalimat huruf. Artinya bagaimana? Kalimat huruf itu adalah kalimat yang tidak bisa menerima tandanya isim dan fiil. Kalau bisa menerima tanda isim dan fiil, berarti bukan huruf. Lalu apa? Ya tadi, kalau bisa menerima tandanya isim berarti itu kalimat isim. Kalau bisa menerima tandanya fiil berarti itu kalimat fiil. Kalau tidak bisa menerima dua tanda kalimat itu berarti itulah kalimat huruf gitu ya. Jadi wal harfu lam yasluh lahu alama ilantifa qabulihil alama, bahwa ketidakmenerimaan huruf terhadap tanda itu adalah menjadi tanda bagi dirinya, bagi kalimat huruf. Itulah yang saya katakan huruf paling mudah gitu ya. Artinya paling mudah apa? Karena kalimat huruf itu adalah suatu kalimat yang paten, kalimat yang permanen, tidak pernah berubah-ubah seperti kalimat isim dan fiil gitu ya. Kalimat isim dan fiil itu bisa berubah-ubah. Artinya bisa berubah-ubah, awalnya isim bisa berubah jadi fiil ataupun sebaliknya. Gitu ya. Sehingga kemudian di situ ada tasrifnya, ada amsilah tasrif. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Fa'ala kan awalnya fiil. Kemudian fa'lan jadi isim. Wa maf'alan jadi isim lagi. Fahuwa fa'ilun isim lagi. Wadaka maf'ulun masih isim, ada tanwinnya kan. Uf'ullah berubah jadi fiil lagi. Jadi kalimat yang berubah-ubah itu hanya dua, isim dan fiil. Dan kalimat huruf tidak bisa. Kalimat huruf itu konstan. Ya. Jadi kalimat huruf itu konstan dalam bentuknya, gitu ya, tidak berubah-ubah dalam bentuknya. Kalau tadi kan saya bilang kalimat isim itu kalimat yang menunjukkan arti konstan, gitu ya. Artinya kalimat yang menunjukkan arti sesuatu yang tetap, tidak berubah-ubah, gitu ya. Pensil ya, sudah pensil artinya tidak akan berubah-ubah lagi, gitu ya. Ya pensil. Bolpen ya bolpen, tidak berubah-ubah. HP ya HP, gak akan berubah-ubah gitu ya. Beda dengan fiil. Kalau fiil berarti kata kerja yang tidak konstan, yang sering berubah. Tidur, nanti bisa jadi nggak tidur ya, bangun gitu ya. Bisa jadi nggak bangun, apa makan gitu ya. Bisa jadi nggak makan, nggak bangun, nggak tidur, ngapain terus terbang dia. Wah, ketika terbang itu kan juga kalimat fiil namanya, karena suatu gerakan, suatu hal yang bisa berubah-ubah. Lah huruf itu kalimat yang bentuknya konstan, tidak berubah-ubah. Fi saja gitu ya. Mulai awal sampai akhir zaman pun ya tetap begitu, dan bacanya begitu. An ya sudah an saja, tidak akan berubah itu ya. Jadi ketemu an ya sudah an saja. Ila ya ila gitu ya. Sehingga oke.
Ini 3 step tadi gitu ya, bahwa bukan step pertama kita paham tentang kalam gitu ya. Ini saya pakai begini karena saya bisa lihat dari kamera. Bahwa lafat ya, lafat itu adalah sebuah kalimat. Kalimat itu ada 3 gitu ya, isim, fiil, dan huruf gitu ya. Isim, fiil, huruf. Ini kalau kita pahami bentuk-bentuk kalimat ini, baru kita pahami bentuk yang selanjutnya, musnad gitu ya. Karena ini bisa dijadikan kalam kalau sudah musnad gitu ya. Dan bagaimana kita melakukan musnad inilah, itulah yang kemudian saya katakan prosedur di belakangnya, bab selanjutnya. Makanya kata kuncinya di sini dulu. Kenali 3 bentuk kalimat ini. Ya. Kalau kalian masih belum paham dan belum susah mengenalinya, ulangi lagi penjelasan ini. Kemudian cara pahamnya apa? Lihat kitab, langsung praktek. Lihat saja gitu kan. Karena kita nggak tahu arti, lihat dari tanda. Oh, dari tanda ini adalah kalimat isim. Dari tanda ini adalah kalimat fi'il. Sudah tahu gitu dulu aja. Bahwa artinya ketika kita lihat sebuah kalimat, sebuah tulisan, kita bisa menjustis, menghukumi, oh ini isim, oh ini fi'il, oh ini huruf. Kalau sudah bisa begitu, berarti kan kita step selanjutnya adalah membuat isnad, membuat susunan. Nah, bagaimana sih membuat susunannya itu? Nah, nanti itu di belakangnya tentang bab i'rab dan selanjutnya. Bagaimana isim dibaca rafa, nasab, itu kemudian kita bagaimana kita menyusun sebuah isnad gitu ya, sebuah susunan kalimat. Oke, saya rasa cukup begitu saja ya. Artinya kurang lebihnya kurang ditambah sendiri, lebih ya sampai kurangi sendiri gitu ya. Atau seperti yang saya katakan tadi di awal, konsepnya sampai pelajari, pahami, di-repeat, diulang, nggak paham baru tanya gitu ya. Jangan sedikit-sedikit tanya. Baik, saya rasa cukup ya, itu cukup lama. Ini saya rasa akan memakan waktu 1 jam lebih ya. Mudah-mudahan bisa jadi kurang dari 1 jam gitu. Pembelajaran 1 jam itu sampai nanti ngisi tugasnya gimana. Oke, saya akhiri, saya cukupkan. Semoga bermanfaat gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.